يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر هذا بالله سبحانه اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Beda setong ayat amunyi ketika dinto kalla idza balaw ditaraqiya wa qila man raq. Biasana ambu tapi tak hanya man raqin. Ketika lanya berwadek kadepaken gerungan kempanga tanya kiman tining sapa orang rokin dokter sebisa maberes rokin dia maknana pakun dari berbagai tafsir sebenarnya itu tabib ya, dari berbagai tafsir rokin dia tabib. Jadi ada kujara dalam hal min tabibin syafin misalnya ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya wakila man raq qala huwa tabib. Jadi bebenah tabib. Semua wakila man raq dari berbagai riwayat hal mim mudawin, badang ucap mudawin, orang yang bisa mengobati, menyembuhkan. Jadi wakila man raq dalam riwayat yang lain dari Sa'id an Qutadah misalnya iltamisu lahul atibba falam yunu anhu min qada'illah. Jadi cak-cak rokin tua benar dia kotu ngakui dokter benjeria tidak berarti tak percaya dia kapodokna Allah. Jadi dalam riwayat selain semua wakila man raqa la ainul atibba tanya gimana dokternya. Artinya Kanjeng Nabi Ria dulu ketika ada orang-orang sakit pada satu saat kadang-kadang bertanya mana dokternya. Berkali-kali peristiwa jadi. Jadi nomor 2 misalnya anna rajulan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asabahu jurhun fantaqanal jurhud dama. Tilamba ki zaman kanjeng Nabi bada orang ria loka-loka bedenanana bedederana kalau dere ben samacam. Was wa anna ar-rajula da'a rajulaini min bani Anmar fa nazara ilaihi. Ternyata bada orang lelaki rua ben sangkuna bada orang lelaki ngonceng 2 orang lelaki dari suku Anmar. Dari suku Anmar wa perak panazara ilaihi perak ngabas cenah surat tampui bermawa tepak perak ngabas fazama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahumma ayyukuma atabbu. Pas ketika kanjeng Nabi datang terus tanya saya kemana dokter ada muncang sabar ya mana dokternya ini. Faqala fit tibbi kanjeng Nabi bahasa debu sekadua ada faqala berma awa fit tibbi khairun ya Rasulullah. Bila kan wanceng kedua dari Bani Anmar tanya kanjeng Nabi sekema anda dokternya ini mana ayyakuma atabbu yang mana di antara kamu berdua ini yang jadi dokter. Pas kedua orang baca awa fit tibbi khairun ya Rasulullah, apa di dalam kedokteran itu ada kebaikan ya Rasulullah. Khairun ya Rasulullah, apa ada kebaikan ketika kami ditanya mana dokternya, apakah dalam kedokteran itu ada kebaikan ya Rasulullah. Ya, pas kanjeng Nabi terus abudi wa za'ama Zaidun anna Rasulullah qol anzalad dawa alladhi anzalal adwa.
Bak na tahu aja na sakanya Nabi bila berada penyakit dia berada ofat. Ya, di kulli da'in wal madawa dawaun yang sering kita dengar. Tapi ini hadisnya anzalad dawa'a alladhi anzalal adwa. Bila Allah matoron penyakit, Allah kia matoron apa? Obat. Itu ada pergaulan Kanjeng Nabi ben dokter. Pada satu saat kadang-kadang mana dokternya ini sakit apa, mana dokternya. Artinya profesi dokter mensebari profesi pebisnis, profesi petani, ini semuanya oleh Rasulullah diberi ruang untuk terus bergerak di tengah-tengah masyarakat. Sampai orang katanya, "Pak, ada fokusan enggak dito? Fitibbi kan ya Rasul." Bah, barang bila amor matoron penyakit, ya amor matoron obat. Saya tahu kau obat bani petani. Karena tidak pernah belajar kedokteran. Saya tahu kau obat siapa? Ya bani bisnis. Bani saya jaga barung bani saya jaga toko. Bani saya jual kain. Bani saya jual sape. Tapi memang orang yang bersekolah di kedokteran. Nah, ini menunjukkan betapa Islam dia sekali lagi menghormati profesi seorang dokter. Tidak hanya petani, tidak hanya tujar, para pebisnis, pedagang dianjurkan oleh Nabi. Tapi pada satu saat Nabi cari mana dokternya ini, mana dokternya. Marada Sa'dun. Pada satu saat sahabat Sa'ad sakit. Fa'adahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyapot Kanjeng Nabi. Fa'adahu. Faqala inni la arju ay yashfiyaka Allah. Pas Kanjeng Nabi ada bungkuk berharap kamu sembuh, disembuhkan oleh Allah. Saya berharap kamu disembuhkan oleh Allah. Pas waktu mari adu ajar-ajar Kanjeng Nabi qala lil Harits bin Kaldah. Marmayana Kanjeng Nabi. Mari ngaca inni la arju ay yashfiyaka Allah. Pas ada bu Kanjeng Nabi dekat Harits bin Kaldah. Ala jasatan mimma bi obati jadi obati saat ya obati ya, padahal seanyama saat terwa la yasihhu islamuhu saat terwa jadi kita masuk Islam belum masuk Islam kan Nabi nyapot orang sakit. Seandainya Haris benar dia tak masuk Islam, la yasihu Islam, kita Islam dia betul je. Tak kan ini beda bujar ofati je. Padahal dia benar orang Islam. Nyawa. Cek berat lacu ni asyidda wadul kufari atara perang malolo ni. Nya ngobati orang sakit. Padahal tak Islam. Wa hadzal hadis jangan katakan kitab pria yadullu ala jawazil isti'anah bi ahli dhimmi fit tibbi. Hadis dia menunjukkan bahwasanya kita ini boleh minta tolong isti'anah dekat orang-orang kafir dhimmi dalam hal pengobatan dan kedokteran. Ya nah katakan boleh kamu minta tolong dekat orang ahli dhimma. Kafir dhimmi, orang kafir tapi tak nyerang, tak nyala ke kita. Kan yang mana kafir dhimmi? Orang kafir itu ada dua macam, ada kafir harbi, orang kafir yang nyerang. Ya men benar nyerang jangan serang dia. Tapi beda orang kafir dhimmi. Orang kafir saya sudah terikat perjanjian dan dia ikut dengan aturan-aturan di sana. Sudah tidak lagi bermusuhan. Yang mana kafir dhimmi. Nah, kan Nabi ada hadis dia nutuaki dengan Nabi ada hadis dia nutuaki jangan saya ulama saya nafsir hadis dia bahwasanya kita itu bisa minta tolong dekat dokter seahli dhimmi orang kafir yang tidak menyerang orang kafir yang rukun kepada orang Islam. Nah, karena gelak ruah saya sakit ruah orang apa kila boleh saya sakit tak layasihu kan Islamu. Jalan-jalan atuki betapa pergaulan Rasulullah sehari narwa pada duana atu eki pada sakit atu eki tapi kiatanya ada emar ya perawat mata masuk ore ya
menghindari sakit. Demer perawat tu mata masuk hindari sakit. Ada ketengan je kemarin bila pentul nyaman. Berarti obat tu dia pentul je. Ya. Bila embuk nak datang pas beres boleh. Berarti kerong ya, sakit kerong. Sakit tabuk bila embuk nak datang pas beres. Ya fikirlah berat warna kerong kambuk na. Ini pagi ini walaupun sebentar saya cekik pada sarung pada apa rombakan apa Notuki sekali lagi Islam dia menghormati profesi seorang dokter. Nomor 4 cara je lagi ya. Pada saja kanjeng Nabi nyapot ke orang sakit saya loka benda macam-macam. Ternyata pas kanjeng Nabi ada bu ud'u lahu tabib bani fulan. Ayo panggil dokter yang dari keluarga fulan dua, dari suku fulan dua. Ayo panggil ke sini. Qala pas pada sahabat kena tanya fad'auhu, bila datang faqalu ya Rasulullah. Bila datang saya panggil bersahabat ratanya saya lain. Wah, mak ngoceng dokter ya Rasulullah. Wa yunid dawa'u syai'a. Ya. Napa mak takar ngoceng dokter? Satu je nak pangeran saya ngatur. Qala pas kanjeng Nabi ada subhanallah. Maha suci Allah. Wa hal anzalallahu min da'in fil ardi illa ja'ala lahu syifaan. Pada hadis sebelum apabila Allah maturun penyakit bila maturun penyakit bumi ia mesti ada obat. Dia pernah kanjeng Nabi polan tahabat rata cengak. Napa mak tak ngakui dokter pun sama jemaah. Imam Syafi'i ada bu ya, ni manaqib Asy-Syafi'i ya, ni manaqib Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berma la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram ambalu minat tib. Sengkok tak pernah tahu dekat tentang ilmu setelah ilmu na tahu ke halal dan haram selebih mulja etempeng ilmu na kedokteran ambalu berma minat tibbi. Engkau tak tahu je dekat ilmu setelah ilmu na halal dan haram kecuali sebalik utama dia ilmu kedokteran illa an ahlul kitab qad ghalabuna alaihi. Imam Syafi'i ada punya dia. Saking setia ahlul kitab, artinya orang Yahudi, orang Nasara, ternyata lebih maju tentang orang Islam tentang kedokteran dia. Ngaku Imam Syafi'i. Galabuna makalah kape orang ahlul kitab bro. Bihidaka orang Islam yang berhubungan dengan tib illa an ahlul kitab qad galabuna alaihi. Dalam debu selain Imam Syafi'i debu malah lebih jelas karena Syafi'iyya talahhafu ala ma dhayya al-muslimuna min tibbin. Dia telah hafura kecewa. Imam Syafi'i melihat situasi kecewa ketika orang Islam dia menyia-nyiakan kedokteran, ilmu tentang kedokteran. Kecewa Imam Syafi'i. Wa yaqulu Imam Syafi'i ada budayya'u sulusal ilmi. Benar dia kape orang Islam pada tinggal menyia-nyiakan kape benar dia dek kasapar telona ilmu. Ya Imam Syafi'i. Sepertolona ilmu benar ni kesehatan, ni kedokteran. Kecewa, ia telah haful. Melihat situasi mungkin beda apa lako orang Islam sakon saya bisa maju dalam hal seperti itu kedokteran. Kecewa Imam Syafi'i. Sampai ada bu dayya'u sulusal ilmi. Kakapi orang dia pada hatinya sepertolona ilmu bagi kau orang yang mencari dia. Yang Imam Syafi'i wa kaluhu ilal yahudi wa nasara cuma jelas saja bak nama seraki ilmu ria bagi ilmu ria kau Yahudi orang Nasara ya sampai ada mujaranya dari Imam Syafi'i bak menyerahkan ilmu ini kedokteran ini kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Betapa engkau berabdi kemperan dari sisi normatif ayat hadis berdebu-debu na ulama bahwasanya kita harus bergerak di mana-mana sesuai dengan apa ya kemampuan kita. Jangan tinggalkan yang namanya antara naria.
Jangan saya Imam Syafi'i dalam satu debuna boleh al ilmu ilmani. Ilmu ria ada dua macam. Ilmu fikhin lil adyan wa ilmu tibbin lil abdan. Jadi Imam Syafi'i, ilmu fikih akan kui agama, ngurus masalah agama, tapi ilmu kedokteran yang ngurus badan, kesehatan badan. Ilmu fikhin lil adyan, ilmu fikih keangkui agama, ben ilmu tibbin dia keangkui badan. Ya baik itu sampai cara jira saya hanya Imam Syafi'i melihat situasi. Imam Syafi'i kan alhamdulillah lah banyak jakancan dengudan, sudah ada kesadaran. Bila tanya akibatnya ada soal bidan, keperawatan, pada saya dokter, alumni Al-Karimiyah kan lah pada seti dokter, anak-anak Herman paralah dokter, padahal ngafalaki Quran bila ni dia 2 tahun kemarin saya imam media anak-anak suling imam media hafalan Quran orang tariman ni Brawijaya kedokteran tanpa bayar karena hafal 30 juz. Kawasan rotes langsung berak daftar dengan persyaratan-persyaratan. Saya beri oleh living cost 8 bulan oleh biaya hidup dari Brawijaya ketika nak rela hafal 30 juz. Bila 30 juz hafal dia banyak perguruan tinggi rasa ngambek bahkan sampai ke kedokteran. Bidan kok tahu temu bendektor Solo misalnya, saya berharap kalau ada yang 30 juz saya tes, kalau lulus pasti lulus kedokteran. Dari yang guna satu sisi lah mulai terus bergerak umat Islam, melambat kadang-kadang tak cara jadi pikir orang. Setialah banyak secara jadi notuki perkembangan di Indonesia dia umat Islam maksudnya sudah mulai terus bergerak di semua lini, di semua sisi. Satu sisi jar alhamdulillah tinggal penguatan semuanya untuk perjuangan Islam. Sehingga semua sisi kehidupan dia ayo sengkon bakna harus menguasai. Jadi jangan saya berempan terutama Ki Asep lah ya, amanatul ummah, ayo pegang dunia ini, ayo kuasai dunia ini dengan anak-anak muda, dengan anak-anak santri, orang-orang Islam. Ayo benih bera mau dan kena kirim ke Amerika, kirim ke emas santri-santri anak Asep. Ayo dunia ini harus dikuasai oleh orang Islam. Nah, secara nyerang kuana notuaki sengko area minimal mencari yang dikemperan bahwasanya Islam itu benar-benar menghormati profesi petani, menghormati para pebisnis, ya, menghormati juga diantaranya dari sisi kesehatan yang bergerak di sisi kesehatan, karena semua jera beda ayat, semua beda hadis, semua ada pendapat ulama. Ya, sehingga ayo terserah saya engkau berak memberikan gambaran-gambaran masyarakat menyesuaikan diri kemana kira-kira anak-anak itu kita kita bidik untuk menjadi apa biar semuanya kena orang Islam beria beda di mana-mana. Nah dulu tahu saya tanya jawab mereka aben lagi beda dia beda sarong beda apa bila tanya filakuna tak apa wallahu alam bisawab. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa udiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma husnal istiqbali fi syahri Ramadan warzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan warzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan warzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana bi asraril Fatiha.